Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Tskia dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai listrik bolak-balik. Simak terus videonya ya. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu sebab yang akan dibahas. Yang pertama yaitu besaran dalam listrik bolak-balik. Yang kedua, rangkaian listrik bolak-balik. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Pengertian listrik bolak-balik. Secara umum, listrik bolak-balik berarti penyaluran listrik dari sumbernya, misalnya PLN, ke kantor atau rumah penduduk. Namun ada pula contoh lain seperti sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel yang juga merupakan listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau AC adalah sejenis arus yang mempunyai arah bolak-balik karena sumber arus listrik menghasilkan voltase bolak-balik atau voltase alternating. Berikut adalah gambar arus dan tegangan arus. Selanjutnya yaitu harga efektif rangkaian arus bolak-balik. Harga efektif arus dan tegangan bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan menghasilkan kalor yang sama. Hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Vf sama dengan V maksimal per akar 2, IF sama dengan I maksimal per akar 2. Selanjutnya yang B yaitu arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Berikut merupakan persamaannya, yaitu IR sama dengan 2IM per V sama dengan 0,637 IM dan VR sama dengan 2VM per P sama dengan 0,637 VM. Yang kedua ada reaktansi, yaitu posisi dari elemen sirkuit pada perubahan arus listrik atau tegangan sebagai akibat adanya induktor maupun kapasitor dalam suatu rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, ada reaktansi induktif. Efek dari induktor pada rangkaian arus bolak-balik ditunjukkan oleh reaktansinya, yaitu reaktansi induktif ditulis XL. Reaktansi induktif adalah hasil frekuensi angular, rangkaian arus bolak-balik dan induktansi dapat dituliskan dengan rumus berikut. XL sama dengan omega L. Yang kedua ada reaktansi kapasitif. Efek dari kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik ditunjukkan oleh reaktansinya, yaitu reakta kapasitif ditulis XC. Reaktansi kapasitif dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. XC sama dengan 1 per omega C. Selanjutnya impedansi. Impedansi adalah hambatan total dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan pada tegangan bolak-balik. Impedansi juga memiliki satuan ohm. Secara matematis, impedansi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan arus, seperti rumus berikut. Z sama dengan V per I. Yang pertama, impedansi resistor. Rumusnya ZR sama dengan IR per I sama dengan R. Impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri, sedangkan admitansi resistor dirumuskan YR sama dengan 1 per ZR sama dengan 1 per R. Yang kedua, ada impedansi induktor, besaran omega L sama dengan XL atau reaktansi induktif sehingga induktor dapat dirumuskan ZL sama dengan XL. Admitansi induktor dirumuskan YL sama dengan 1 per ZL. Yang ketiga, impedansi kapasitor, besaran 1 per omega C sama dengan XC ataupun reaktansi kapasitif, maka nilai impedansi kapasitif dapat dirumuskan ZC sama dengan XC. Begitu juga dengan admitansi kapasitor. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang B, yaitu rangkaian listrik bolak-balik. 1. Rangkaian murni dan kombinasi. Rangkaian murni listrik bolak-balik berupa sebuah rangkaian listrik yang hanya melibatkan satu komponen resistor, induktor, atau kapasitor. Sedangkan reaksi kombinasi adalah rangkaian listrik yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau ketiganya. A. Rangkaian resisif. Rangkaian resisif adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Pada rangkaian resisif murni, arus dan tegangan sefase. Artinya, dalam waktu yang sama, besar sudut fasenya sama. Nah, seperti gambar di bawah ini, persamaan tegangan dan arus sesaatnya adalah V sama dengan V maksimal sin omega T, karena I sama dengan V per R, maka I sama dengan V maksimal per R sin omega T. I sama dengan I maksimal sin omega T. Pada rangkaian resistor arus bolak-balik juga akan berlaku hubungan sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya yaitu yang B adalah rangkaian induktif. Rangkaian ini adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Suatu kumparan dihubungkan dengan arus bolak-balik seperti gambar di bawah ini.
Terjadi selisih sudut fase sebesar 90 derajat atau V per 2 di mana kuat arus ketinggalan terhadap tegangan dengan selisih sudut fase 90 derajat. Pada rangkaian induktif berlaku persamaan VL sama dengan V maksimal sin buka kurung omega T ditambah V per 2. IL sama dengan I maksimal sin buka kurung omega T dikurang 90 derajat. V maksimal sama dengan I maksimal XL. XL sama dengan omega L. Selanjutnya yang C yaitu rangkaian kapasitif. Adalah rangkaian yang terdiri dari sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik ternyata juga memiliki sifat yang berbeda dengan resistor dan induktor. Sifat tersebut adalah antara tegangan dan arus memiliki beda fase, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90 derajat atau V per 2. Pada rangkaian kapasitif berlaku rumus sebagai berikut. Vc sama dengan V maksimal sin omega T dikurang V per 2 atau V sama dengan V maksimal sin omega T. Ic sama dengan I maksimal sin buka kurung omega T ditambah 90 derajat. V maksimal sama dengan I maksimal XC, XC sama dengan 1 per omega C. Yang kedua ada rangkaian resonansi. Suatu resonansi pada rangkaian seri arus bolak-balik dapat terjadi jika XL sama dengan XC. Pada peristiwa resonansi akan dihasilkan frekuensi sudut resonansi dan frekuensi resonansi. Perhatikan persamaan berikut. XL sama dengan XC, omega L sama dengan 1 per omega C. Karena XL sama dengan XC, maka omega sama dengan omega R sama dengan frekuensi sudut resonansi. Yang ketiga ada daya pada rangkaian bolak-balik. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dan hasil sesungguhnya dari hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan kapasitor atau XC yang disebut reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada hambatan murni saja atau R. Perbandingan antar daya sesungguhnya PSS dan daya semu yang menurun PSM akibat dari impedansi yang disebut faktor daya. Faktor daya dapat dinyatakan dalam rumus berikut. Cos theta sama dengan PSS per PSM atau cos theta sama dengan 1 per 2R per 1 per 2Z sama dengan R per Z. Jadi, daya sesungguhnya yang terdapat dalam rangkaian arus bolak-balik adalah P sama dengan V I cos theta. Nah, yang terakhir ada penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Meskipun demikian, tak semua barang yang Anda lihat menggunakan listrik AC. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN. Tetapi barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contohnya laptop. Laptop menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger tersebut. Jadi, saat Anda mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN atau AC, maka adaptor di dalam laptop akan mengubah listrik AC menjadi DC. Sehingga sesuai kebutuhan dari laptop Anda, contoh pemanfaatan energi listrik AC yang lain adalah untuk mesin, penerangan lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Apabila jarum voltmeter AC menunjukkan angka 215 volt, tentukan besarnya tegangan bolak-balik yang terukur. Penyelesaiannya yaitu, tegangan terukur voltmeter adalah tegangan efektif, maka VEF sama dengan 215 volt. VEF sama dengan Vm per akar 2. Maka kita dapatkan tegangan yang diukur adalah tegangan maksimum sebesar Vm sama dengan Vf dikali akar 2 sama dengan 225 akar 2 volt sama dengan 215 dikali 1,4 sama dengan 300 volt. Maka besar tegangan bolak-balik yang terukur yaitu 301 volt. Contoh soal yang kedua yaitu perhatikan gambar di bawah ini. V sama dengan Vm sin omega T. Jika R sama dengan 40 ohm, Vm sama dengan 200 volt, dan frekuensi sumber arus 50 Hz, maka besarnya arus yang melalui R pada saat T sama dengan 1 per 150 second adalah. Cara penyelesaiannya yaitu IM sama dengan Vm per R sama dengan 200 per 40 sama dengan 5 ampere. Omega sama dengan 2V dikali F sama dengan 2V dikali 50 sama dengan 100 pi Hz. IT sama dengan IM sin omega T sama dengan 5 sin 100V dikali 1 per 150 sama dengan 5 sin 2 per 3V sama dengan 5 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 5 per 2 akar 3 ampere. Maka besarnya arus yaitu 5 per 2 akar 3 ampere. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai materi listrik bolak-balik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.